Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi dari bab 4, yakni perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, yang insya Allah akan dibawakan oleh kelompok 4, dan kelompok 4 terdiri dari saya sebagai moderator, yakni Muhammad Hafiz Begani, dan pemateri, yakni Andi Siti Nur Hasana dan Andi Dahlia Cahyani. Baiklah, apa yang ingin kita pelajari? Yang pertama, perkiraan masyarakat masa depan. Yang kedua, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Kebudayaan tersebut dapat berwujud ideal, kelakuan, dan fisik. Kebudayaan sendiri dalam arti luas mencakup keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan budi dari karyanya itu. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan ada 7. Yang pertama yakni sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencarian. Dan yang terakhir, sistem teknologi dan peralatan. Baiklah, untuk pembahasan materi selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri. Karakteristik perubahan masyarakat. A. Kecenderungan globalisasi yang tinggi. B. Perkembangan iptek yang semakin canggih. C. Perkembangan arus informasi yang semakin cepat. D. Kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kecenderungan globalisasi. 1. Bidang iptek yang mengalami perkembangan yang pesat. 2. Bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. 3. Bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional. 4. Bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Perkembangan iptek. Segi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu memudahkan untuk mengikuti perkembangan iptek yang terjadi di dunia, menguasai dan menerapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Segi negatif yang akan timbul apabila kondisi sosial budaya belum siap menerima limpahan itu. Perkembangan iptek dikaitkan dengan 3 landasan, yaitu 1. Landasan ontologis, berkaitan dengan hakikat realitas dalam pendidikan, seperti pandangan tentang apa itu pendidikan dan manusia. Misalnya, apakah pendidikan dianggap sebagai pengembangan potensi individu atau sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial? 2. Landasan epistemologis, menyangkut cara kita mengetahui dan memahami pengetahuan. Ini mencakup teori tentang proses belajar dan metode pengajaran. Contohnya, apakah pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur, atau subjektif dan kontekstual? 3. Landasan aksiologis, berhubungan dengan nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Ini meliputi tujuan pendidikan, nilai-nilai yang diajarkan, dan pertimbangan etis dalam praktik pendidikan. Seperti apa fokusnya pada persiapan siswa untuk dunia kerja, atau pembentukan karakter mereka. Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek. A. Penelitian dasar, basic research. B. Penelitian terapan, applied research. C. Pengembangan teknologi, technological development. D. Penerapan teknologi. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan iptek telah mendorong masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Pada umumnya, komunikasi langsung,
Verbal atau nonverbal dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, baik komunikasi antara dua orang atau kelompok kecil. Sedangkan komunikasi monolog dikenal sebagai komunikasi publik. Adapun contohnya, yaitu komunikasi pembicara dan pendengar pada rapat umum. Komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan komunikasi lain yang mencakup penerima yang luas. Unsur dasar komunikasi. 1. Sumber pesan oleh pengirim pesan. 2. Penyandian atau encoding, yakni mengubah isi pesan dalam bentuk yang sesuai dengan alat pengirim pesan. 3. Transmisi atau pengiriman pesan. 4. Saluran. 5. Pembukaan sandi, decoding. Menerjemah kembali apa yang telah diterima dari pengirim. 6. Reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang telah diterima. 7. Gangguan atau hambatan. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Profesionalisasi merupakan proses pemantapan profesi sehingga memperoleh status yang melembaga sebagai profesional. Di dalamnya akan terkait dengan permasalahan akreditasi, sertifikasi, dan izin praktek. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan yaitu masyarakat yang memiliki ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Dan pendidikan wajib untuk mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi kemajuan zaman di masa yang datang. Karena manusia masa depan harus dihasilkan oleh pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan antisipasi terhadap masa depan ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan sendiri merupakan masyarakat yang hidup di era modern. Ada berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh manusia masa depan, antara lain yang pertama kemampuan memanfaatkan peluang globalisasi, yang kedua kemampuan mengikuti kemajuan iptek, yang ketiga kemampuan menyaring informasi yang makin padat dan cepat. Tuntutan manusia Indonesia masa depan juga meliputi kemampuan dasar yang diarahkan kepada pembekalan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masa datang, yaitu ketanggapan tentang masalah sosial, politik, dan lain-lain, kreativitas dalam menemukan alternatif pemecahan, serta etos kerja yang tinggi. Upaya pengantisipasi masa depan dalam hal ini, pendidikan sangat berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. A. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peran penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Ada 3 aspek yang menjadi pembeda antara sikap-sikap tersebut. Yang pertama, aspek kognitif, merupakan bagian dari proses mental yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami, mempelajari, mengingat, dan memecahkan masalah. Aspek ini mencakup berbagai fungsi otak seperti persepsi, perhatian, memori, bahasa, pemikiran, dan penalaran. Dalam konteks pendidikan atau psikologi, aspek kognitif penting karena berpengaruh terhadap cara seseorang memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk memproses informasi. Yang kedua, aspek afektif, merupakan aspek emosional yang berkaitan dengan perasaan seseorang terhadap suatu objek. Komponen ini menunjukkan apakah objek tersebut dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, aspek konatif, merupakan aspek kecenderungan bertingkah seseorang terhadap suatu objek. Komponen ini berkaitan dengan pola sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang cenderung berperilaku terhadap sesuatu objek. B. Pengembangan kebudayaan. Salah satu cara mengantisipasi masa depan yaitu upaya pengembangan kebudayaan. Dan dalam menghadapi berbagai pengaruh kebudayaan, dalam maupun dari luar tiap individu diharapkan dapat menyelaraskan dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Peranan pendidikan merupakan faktor menentukan dalam membangun dan memperkuat ketahanan budaya. C. Pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan sangat penting karena untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya.
ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan di dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu untuk mengembangkan iptek. Yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen. Yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan lingkungan kesehatan. Keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. Dan yang kelima, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidikan dan kepelatihan.